Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Naidian dari SMK 1 Ngasem. Hari ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana memprogram CNC Sinumerik 808D secara manual. Nah, ini adalah daftar isinya ya. Di situ ada menit, ada detik, ya. Jadi kalian semua bisa memilih ya topik-topiknya ya, center drill, tip hole. Yang terbaru adalah simulasi removal benda kerja. Jadi tidak hanya berupa garis, tetapi itu berupa apa ya, seperti ada pahat itu menghilangkan apa itu, melakukan pengefresan dari benda kerja. Nanti terlihat sisanya benda kerja itu bagaimana ya. Jangan lupa selalu untuk membawa catatan ya, karena di sini ada tips dan trik. Dan ini adalah alamat web dari Simen. Jadi ini aplikasi ini memang dari Simen untuk bisa dipelajari oleh orang umum ya. Kita bisa mendownloadnya dari sini. Kita mendownloadnya, kita dengan syarat-syarat tertentu, yaitu syaratnya harus mendaftar pakai email. Ya, setelah mendaftar nanti bisa mendownload sekitar 500 lalu diinstal ya. Jadi di dalam video ini sudah terinstall, kemudian sudah kita buat mesinnya ya. Kita pilih mesin milingnya 808D. Nah, pahat sudah disetting, kemudian sudah mesin zero, jadi siap untuk input program ya secara manual. Nah, kita ada buku panduan nanti ya. Buku panduan ini dari VEDC P4 TKB. Nah, oke. Perhatikan di sini. Ini tipsnya ya. Jadi kita buat menjadi dua, kiri dan kanan seperti ini. Yang kanan adalah gambar kerja, yang kiri adalah untuk sinumeriknya ya. Untuk sinumeriknya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi nanti tujuan kita adalah mempermudah. Ini adalah cara membuat file baru, yaitu klik new file, lalu kita beri nama. Nah, ini saya beri nama manual, lalu oke. Jadi seperti ini. Jadi kita sudah siap untuk melakukan manual ya, dengan cara mencontoh ya, Nah, ini pertama-tama kita cek apakah pahatnya sudah sesuai. Di situ terlihat untuk T3 itu saya buat 2 karena slotnya itu nanti memakai diameternya adalah 6. Jadi kalau saya pakai 3 maka akan kesulitan. Jadi saya buat 2 ya untuk slotnya. Jadi ini sudah sama, bedanya hanya di situ ya. Nah, ini bedanya di slot. Oke, selanjutnya adalah awal program seperti ini. Jadi kita ketikkan G17 ya, G90, G54, G71 ya. G17 itu berarti Z sebagai center base centernya ya. G71 berarti ini adalah metrik, G90 itu absolut, T1 itu berarti tool nomor 1, D1 kompensasi dari tool 1, M6 itu berarti tool change secara otomatis, S2000 putaran 2000, M3 putaran saat jarum jam ya. G94 berarti milimeter per menit untuk fitnya. Nah, awalnya kita nyontoh ya ceritanya di sini. Jadi struktur programnya adalah seperti ini. Jadi kepala di akhirnya itu ada kepala, ada isi, ada bagian penutup. Di penutupnya itu diakhiri dari G0 Z100 X100 Y100 M30 ya. Jadi ini posisi Z100 berarti posisi di atas ya, posisi di atas.
Ya, oke. Sekarang langkah pertama adalah kita sesuai dengan buku petunjuk. Maka langkah selanjutnya adalah face milling, ya. Jadi kita melakukan face milling, perhatikan situ. Nah, sudah ada, tinggal dicontoh. Enaknya seperti itu ya. RTP, SS, SDIS ya. Untuk memahami lebih lanjut, kalian bisa mendownload PDF-nya dari Siemens juga. Situ ada panduannya lengkap ya tentang 808D. Tentang 808DM ya. Ya, di sini saya samakan dengan yang dicontoh untuk yang face milling ini. Samakan dengan yang dicontoh. Oke. Variabel 41. Nah, ini select ya untuk memindahnya. Klik select ya. Oke. Situnya 0. Oke. Nah, untuk face milling sudah selesai. Kita pengen memberi nama ya. Nah, itu terlihat kita salah posisi tadi ya. Jadi harusnya cycle 71 itu di tengah ya. Yaitu G00Z100 itu harus dihapus ya. Harus dihapus. Kita hapus terus kita pindah ke bawah ya. Nah, kita hapus manual. Ini pakai manual, pakai delete biasa. Oke, lalu kita ketikkan di atasnya M30 pas. Ya, kita enter dulu. Nah, untuk face milling itu ada agar tidak error di depannya itu ada tanda titik koma. Berarti kalau ada titik koma berarti perintah itu hanya sebagai label ya, tidak sebagai eksekusi. Oke, setelah cycle 71 maka supa G00Z100. Berarti untuk mengcancel perintah yang ada di cycle 71 lalu ditaruh ke atas ya, ditarik ke atas. Lalu ke X100Y. Nah, ini kebetulan di video saya ini salah, ini nanti dikoreksi ya. Harusnya Y100. Nanti di akhir nanti ada cara mengkoreksinya. Mengkoreksinya bagaimana ya? Jadi nanti akan ketahuan di simulasi kok pahatnya bergeraknya sini. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat round sama chamfer ya. Jadi enaknya di sini memakai manual. Jadi untuk fillet dan chamfer sudah ada rumusnya ya. Oke, yang untuk face milling kita kasih nama 1, untuk RND kita kasih nama 2, sesuai urutannya ya. Ya, jangan lupa untuk label selalu di depannya dikasih titik koma. Selalu dikasih titik koma. RND berarti dia itu fillet, CHR berarti itu adalah chamfer ya. Lanjutnya M5 dia menghentikan putaran spindle karena tadi di atas spindlenya masih berputar. M09 M00 ya. Maka dia akan berhenti sebentar. Untuk menjalankan ke langkah selanjutnya, maka operator harus mengeklik cycle start lagi. Nah, sekarang masuk ke pahat kedua ya, T2. Nah, di sini masih tetap M3 G94 ya untuk penetapan fitnya F300, kemudian M08 itu untuk mengaktifkan coolernya ya, G00. Nah, sebenarnya mengapa dibuat video ini agar tidak lupa. Suatu saat kalau lupa tinggal melihat video ini langsung ingat, oh begini caranya ya. Ini kita ketik sesuai dengan tutorial ya. Kita ketik sesuai dengan tutorialnya. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk ini tidak bisa kasih. Nah, ini untuk G41.
Y90 ini kompensasi untuk kompensasi pahat ya, untuk kanan ya, kompensasi sebelah kanan. Jadi ini jangan sampai terlupa. Kalau terlupa nanti bendanya akan berbeda. Oke. Nah, ini RND 5 berarti filletnya 5. Kita ketik ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian bisa mengikuti step by step. Saya yakin kalau sama seperti yang di video ini, hasilnya nanti juga akan sama. Ya, di sini nanti akan terlihat bagaimana dengan simulasinya ya. Jadi untuk program face milling ini atau untuk RND ini, sayangnya dia makannya langsung Z-min 10 ya. Jadi sekali makan ketebalan 10. Nah ini saya nggak tahu ya, mesinnya nanti pahatnya akan patah atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya, ini mungkin hanya untuk latihan ya, sebagai dasarnya. Mungkin bendanya ini lunak dari plastik atau bagaimana, atau dari aluminium ya. Dari aluminium pun kalau setebal itu saya nggak yakin ya. Oke, diakhiri untuk program RND ini diakhiri dengan G00 X100 Y100 ya, ada supa ya. Ini kode khusus dari Sinumerik. Oke. Jadi sudah diketik. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi enaknya kalau kita membuat dua window seperti ini, enak kita ya. Nah, selanjutnya adalah kita belajar rectangle pocket ya. Rectangle pocket itu berarti pocket berbentuk kotak ya. Jadi di awal masih tetap ketik M5, kemudian M09, M00 ya. Jadi untuk diberhentikan M5 spindlenya, M09 itu berhenti sesaat tetapi mesinnya tidak mati. Jadi untuk mengaktifkan nanti tinggal cycle start untuk menuju ke langkah berikutnya. S-nya tetap 200 rotasi per menit. M3 itu berarti putaran searah jarum jam spindlenya. G94 itu penetapan fitnya memakai mm per menit, fitnya 300 ya. M08 berarti mengaktifkan coolernya. Di situ klik mill, lalu klik standar pocket, lalu klik rectangle pocket, hasilnya seperti ini. Oke, tinggal dicontoh. Nah, RTP, nah itu sudah ada gambar ya. RTP itu adalah retract-nya ya, retract-nya. Nah, ini length sama weight-nya diisikan. Jadi sebenarnya informasi itu beberapa ada di gambar, tapi beberapa lagi informasi itu tidak digambar ya. Harus buka catatan. Nah, di situ ada POPA. POPA berarti koordinat pusatnya itu di mana dari titik nolnya. Nah, titik nolnya di pojok benda kerja ya, di pojok benda kerja. Nah, oke, di pojok benda kerja ukurannya adalah 70 kali 100. Oke, kita contoh sampai DP1. Nah, DP1 dikasih 0 ya, 2 itu ya. Itu 2, itu 0. Oke, jadi ini pokoknya sudah. Lalu sama ya. Jadi pocket itu ada, yang tadi adalah pengasaran, yang sekarang ada untuk finishingnya. Jadi kita lakukan sesuai dengan tuntunan ya, sesuai dengan buku
panduan. Buku panduan ini didapatkan dari pelatihan VEDC BOE Malang, pelatihan secara daring angkatan pertama tahun 2020 ya. Di sini saat ini adalah terjadi musim corona ya, jadi wabah corona di dunia. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul, pembelajaran semua dilakukan secara daring. Nah, ini salah satunya adalah seperti ini. Nah, ini sama ya seperti tadi. Kita isikan sama seperti pada buku panduan. Mida, varian, oke. Kalau sudah di oke, ya, C, ya. Kosong 1502 DP satunya ya. Lalu di oke ya. Nah, lalu ketik supa G0 Z100. Selalu begitu ya. Jadi mudah diingat untuk si numerik itu selalu di akhir sikel itu selalu dikasih supa. Ya, ini mungkin tujuannya adalah agar apa namanya itu tidak terlalu ya. Maksudnya untuk menghilangkan perintah-perintah pokok tadi, perintah-perintah cycle tadi. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengentrikan circular pocket. Maksudnya adalah pocket yang berbentuk lingkaran. Pocket yang berbentuk lingkaran. Ya. Jadi seperti ini. Kita ketik judulnya ya. Di program ini kita bisa mengetik asalkan ada tanda titik koma ya. Bukan titik 2 ya. Kalau titik 2 pasti error. Titik koma. Oke. Circular pocket. Nah, ini sayangnya kalau kita aplikasikan di lapangan ini kita harus mempunyai aplikasi ini ya untuk mempermudah ya mensimulasikan. Ini agak sulit, agak sulit karena banyak perintah, banyak simbol, RTP, FTP, SDIS dan lain sebagainya. Ini karena ini tuntutan, maka kita harus belajar ya untuk simen ya. Oke, selanjutnya adalah circular pocket, nil, kemudian kita klik circular pocket ya, circular pocket. Ya. Oke. Jadi enak ya menggunakan ini ya. Ini sama ya, kita isikan sama persis. Tetapi untuk diameternya, kalau di tutorial 22 ini adalah 11 sesuai gambar ya. Sesuai gambar diameternya adalah 11. Ya. Jari-jarinya adalah 11 karena diameternya adalah 22. Jadi ingat, yang berbeda adalah di pratnya, PRAD-nya ya. PRAD itu berarti separuh dari jari-jari. Kebetulan gambar kerjanya adalah berukuran diameter, lingkarannya itu berukuran diameter 22. 22 kalau dibagi 2 ya 11. Ya, 11. POPA berarti titik. POPA itu titik dari pusatnya itu ya berjarak PA dan PO. PA itu untuk sumbu X, PO itu untuk sumbu Y. Oke, sudah selesai untuk circular pocketnya. Selanjutnya tadi pengasaran, sekarang finishing ya. Jadi seperti itu, ada pengasaran, kemudian ada finishing ya. Sebenarnya bisa kita atur langsung dengan finishing, tapi ini kita mengikuti tutorialnya ya. Jadi ingat untuk PRAD itu
di video saya ada 11 karena gambarnya di gambar kerja diameternya adalah 22. PA itu 38 X ya. Jadi titik pusatnya itu di X 38 dan Y 70. Jadi seperti itu. Itu intinya di situ ya. Jadi untuk finishing maka untuk feedingnya itu dari 300 diturunkan jadi 250 ya. Maksudnya mungkin untuk kehalusannya ya. Kehalusannya. Oke. Mida 10 ini sama. Ya. Jadi ini video ini saya buat untuk mengingat ya, untuk selain sebagai tugas juga untuk mengingatkan saya jika suatu saat saya lupa, saya bisa melihat ini, insya Allah akan langsung ingat. Dan juga mungkin bagi siswa-siswa saya nanti kalau belajar simen bisa melihat panduan ini ya, panduan ini. Ya, saya kasih di YouTube. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar tambah semangat. Tapi nggak di-subscribe ya nggak apa-apa. Yang penting ilmunya jadi bermanfaat. Ya, sekarang contour milling. Counter milling ya. Ini banyak terjadi keeroran ini. Kalau saya mencoba berkali-kali ini memahami. Gimana sih sebenarnya membuat counter milling itu? Gitu. Nah, jadi ada parameter dan ada setelah parameter ditentukan maka selanjutnya adalah menggambar konturnya. Nah, parameter itu diletakkan di antara kepala gambar dan akhir ya. Berarti di tengah-tengah ya, diisi ya. Kemudian untuk gambarnya itu setelah G30. Nah, itu yang harus diingat. Ya, ini sama. Saya samakan untuk parameternya, saya samakan dengan yang di tutorial. Seperti itu ya. Jadi ini kedalamannya adalah negatif 5 dp ya. Ya. Jadi untuk mempelajari lebih dalam sebenarnya kita bisa merubah-rubah ya. Ketika kita rubah jadi ini nanti simulasinya bagaimana ya. LP1 ya, ini saya samakan semuanya. Ini adalah parameter dari contour milling ya. Ini terus terang banyak kendala kemarin. Nah, ini setelah selesai. Nah, ini di cycle-nya ini saya kasih nama awal dan akhir. Awal titik 2 akhir ya. Nah, ini parameternya setelah selesai, maka dilanjut dengan supa G0 Z100, supa G0 X100 Y100 ya. Lalu saya turunkan ke bawah G30 ya. Jadi di situ ada letakkan kursor di bagian akhir di bawah di bawah M30. Di bawah M30. Lalu kita ketik langsung awal titik 2 ya. Tidak harus sama ya. Ya, jadi untuk gambar itu titik 2 bukan titik koma, titik 2 awal. Ya. Kemudian bawahnya lagi titik, kemudian isi, kemudian bawah terakhir ditutup dengan akhir titik 2. Nah, ini selalu begini ya, awal titik 2. Lalu di enter. Nah, ini posisi kursor jangan sampai salah sebelum mengklik mill ya. Posisi kursor ada di bawah awal ya, pas ya, lalu klik kontur, lalu klik akan muncul seperti ini. Kita tinggal ngikuti aja ya. Kita isi start pointnya adalah 7 ya, 7. Lalu accept element ya, accept element. Lalu pilih tanda yang seperti itu, yang nomor 6 itu ya. Pilih tanda. Kita kasih
kita kasih ini selanjutnya 0 61,31. Jadi ini adalah awal dari lengkungannya, lalu accept element ya. Lalu kita pilih lingkaran. Ya, itu tadi harus ngikuti ini, kalau enggak nanti error ya. Dan akan bingung. Jadi harus hati-hati di sini, harus pelan-pelan sesuai dengan petunjuk. Tidak boleh gegabah. Ya, tidak boleh gegabah. Jadi petunjuknya itu ada gambar, kita ikuti gambarnya. Ya, ini kita ketik dulu 5012. Nanti setelah accept elemen ini jangan diklik accept ya, klik dialog select dulu. Ya, selanjutnya ada klik dialog, ini yang banyak salahnya di sini. Ya, klik dialog select ya. Jangan di accept dulu. Dialog select, maka selanjutnya adalah accept elemen. Nah, selanjutnya adalah kita ketikkan X sama dengan 63 ya. 63. Di ujungnya ada round 2 mili. Ada fillet 2 mili. Oke. Jadi seperti ini. Ini kita kembali ke XY0. Oke, lalu accept element. Accept. Nah, oke. Jadi program ini seperti ini. Perhatikan di situ di bawah itu harus ada tulisan akhir titik 2 ya, di paling bawah sendiri. Akhir titik 2, oke. Kemudian di awal gambar itu ada tulisan awal titik 2. Nah, jadi ini wajib, kalau enggak akan salah. Dan ini di bawah M30. Nah, selanjutnya adalah membuat circumslot. Nah, ini kalau kita circumslot, kalau kita pakai pahat 3, maka rasanya aneh karena di situ diameternya adalah 6 ya. Jadi lebih baik kita menggunakan pahat di bawah 6 ya. Kita bisa pakai 5, diameter 5 atau diameter 4. Saya pakai diameter 4. Ya, ini circumslotnya seperti ini. Oke. Jadi retract-nya urutannya adalah seperti itu ya. Baik ya. Jadi circumslot. S2000 M3 G94 F300 M08, klik mil, klik slot, circumslot ya. Kita isikan sama persis. DP, nah di situ DP itu berarti kedalamannya ya. Nah, ini circumslot seperti ini. Jadi formatnya untuk circumslot ya, kita mengikuti format yang ada ya. Jadi sudutnya ada 30 ya, ada 30, ada sebanyak 3. Berarti itu antara slot 1, 2, 3 itu sudutnya 90. Oke, jumlahnya adalah 3. Dimulai dari sudut berapa tadi? 125 ya. Ya, 165. Jadi dimulai dari sudut 165. Nah, kalau sudah di OK ya, di OK. Itu masih kurang untuk speednya, untuk finishingnya 2000 ya. Oke, lalu kita OK, lalu selanjutnya dinaikkan toolnya ke atas pakai supa. Nah, lama kelamaan akan menjadi ingat ya.
Saya ngetik begitu banyaknya. Supa Z100X, di situ tertulis Y00, itu sebenarnya itu maksudnya penulis mungkin Y100 itu ya, di buku panduan ini, buku kerjanya ya. Saya tulis Y100. Lalu selanjutnya adalah center drill. Nah, pahat yang kita gunakan adalah pahat nomor 4. Pahat nomor 4 itu adalah pahat NC drill ya. Jadi NC drill itu bisa berfungsi sebagai center drill juga ya. Dia lebih kuat ya. Saya pilih NC drill yang diameternya itu diameter 6 ya. Bukan 10 ya, diameter 6. Saya gunakan 6. Ya. Saya tulis center drill biar ingat ya. Bahwa ini gunanya adalah untuk memberi awalan pada tempat yang akan dilubang, biar tidak pahatnya itu biar tidak melenceng ya. Jadi kalau melenceng dikhawatirkan akan patah. Jadi seperti itu. Kita ketik ya. Mengapa ini tidak saya percepat ya? Biar mudah diikuti ya. Jadi suatu saat kalau saya lupa saya bisa melihat ini lagi. Oke, center drill. Nah, ini di sini ada modal call ya, sesuai dengan urutan. Modal call kita klik ya, sehingga akan muncul M call merah itu. Kemudian kita isikan RTP, RFF, SDIS, DP, DPR. Nah, seperti itu. DTP 0,2 lalu kita oke. Nah, ini adalah parameternya. Selanjutnya kita menentukan titik-titiknya itu bagaimana ya. Bagaimana titik-titiknya ya. Maka ada perintah namanya itu pattern ya. Pattern hole. Jadi ini hanya untuk parameter, setelah parameter diikuti oleh hole pattern-nya. Hole pattern. Jadi sebenarnya bagaimana sih? Berapa titik, berapa derajat ya, gitu. Jadi ini tulisnya di sini. Ya, ini harusnya 24,1 ini. Ya, harus direvisi. Ya, harusnya 24,1, tapi kita biarkan. Tidak terjadi keeroran, tapi kalau di mesin bisa meleset 0,1 ya, tidak center gitu aja. Oke, ini sudah, berarti di situ ada center drill ya, pakai pahat T4. Selanjutnya adalah kita angkat pahatnya ke atas, kita tambahi X36 Y24,1 ya. Ini patternnya itu tadi hanya untuk yang lingkaran ya, bentuk lingkaran, tapi untuk senternya itu harus manual ya. Kita ketik X36 Y24 ya. Lalu jangan lupa klik M-call ya. M-call itu harusnya di bawah hole. Oke, enggak sih, di bawah X36 itu ya. Ya, deselect modal. Oke. Jadi M-call itu bisa kita ketik manual itu. Bisa kita ketik manual. Lalu kita ataskan pahatnya ya. Kita ataskan pahatnya. Ya. Pakai Supa G0 Z100, Supa G0 Z100 Y100. Lalu selanjutnya deep hole drilling itu sama dengan center tadi ya. Bedanya cuma di setting sedikit ya. Kedalamannya adalah 12,24 ya. DP-nya. Dan ini kita ngikuti dari tutorial ya. Ya, itu ada M5 karena akan diganti pahat M09, berhenti sesaat karena terjadi pergantian pahat. M00 ya. Kita masih tetap
menggunakan S2000 ini akan terjadi pengobaran yang dalam. Untuk visualnya belum tahu gerakannya ya, tapi kalau dilihat dari gambarnya ya seperti itu, turun tarik turun tarik turun tarik seperti itu. Jadi saya isi sesuai dengan petunjuk ya, sesuai dengan petunjuk. Ini tidak ada kesulitan untuk yang center drill ini ya, cuman tantangannya adalah setelah parameter ini ditentukan, kadang kita lupa melakukan pattern hole ya, hole pattern. Jadi lubangnya itu patternnya bagaimana, itu kadang kita lupa, sehingga kalau itu tidak dikasih, maka ya tidak jadi pengeboran ya, tidak terjadi pengeboran. Nah, kita bisa memakai, kita klik drill tadi ya, hole pattern pas di bawahnya ya. Jadi sama seperti tadi. Jadi posisinya sama dengan tadi ya. Sebenarnya ini kita bisa tidak melakukan ini hole pattern ini, tapi kita menginputkan titik-titiknya ya. Jadi lubang nomor 1 koordinatnya senternya berapa, diisikan di sini. Diisikan manual ya. Seperti yang tadi ya, X36 Y24.1 ya. Jadi bisa manual, bisa pakai aplikasi bawaan ya. Deep hole drilling. Oke. Jangan lupa hole patternnya ya. Kalau sudah, selanjutnya kita ketik X36 Y24,1. Nah, ini sebenarnya hole 2 tadi, patternnya tadi tidak usah kita isi. Kita hanya ngisi koordinat centernya. Koordinat centernya berarti ada 7 koordinat center, maka itu bisa ya. Jangan lupa di situ ada tulisan mcall ya, mcall ya, modalnya. Nah, setelah selesai baru tarik ke atas. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir nanti adalah menggunakan tab ya, menggunakan tab. Nah, ini sekedar informasi. Aplikasi ini hasil dari pemrograman ini saya bawa ke Swansoft, hasilnya melenceng ya. Berarti itu menandakan untuk Siemens itu yang kita punya, yang saya punya, Swansoft yang saya punya itu tidak sejalan ya, tidak sejalan. Tetapi kalau saya memakai ISO, memakai kode ISO, maka bisa berjalan. Cuman untuk drillnya saya harus pakai punyanya Siemens gitu. Tapi untuk kontur dan lain sebagainya saya memakai ISO kalau di Swansoft. Nah, ini sekarang tappingnya sama dengan center, sama dengan drilling. Cuma di sini parameternya berbeda ya. Untuk tapping itu cycle-nya adalah Castle cycle 04. Kalau deep tadi 83. Kalau untuk center drill itu 82. Nah, ini kita isikan ya. RFP min 3, SDIS 2, DP min 8, DPR 6, DTB 0,7, SDAC 5 ya, kita pakai select untuk merubahnya. Nah, ini jadi sama setelah parameter ini diketik. Selanjutnya adalah membuat patternnya ya. Sekali lagi, untuk pattern lubangnya ini kita bisa kasih
manual, kita entrikan manual dengan cara X titik Y titik yang merupakan koordinat dari lubang yang akan kita tap. Nah, ini karena pattern berbentuk lingkaran, maka digunakan seperti itu. Nah, sementara ini kita hanya bisa meniru ya, untuk memahaminya butuh suatu pekerjaan yang real ya. Kalau nggak ada pekerjaan yang real, maka akan itu ya. Oke, jadi udah mau selesai ya. Jadi ini kita masukkan mcall-nya. Jadi ingat, mcall selalu ada. Kalau mcall-nya nggak ada, maka ya tidak bisa ya. Mcall itu ada di mcall cycle, di depannya cycle sama di akhir titik ya. Lalu kita tarik ke atas. Oke. Ini pekerjaan terakhir. Nah, udah selesai ya. Udah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi. Nah, ini penting ini. Simulasi gunanya adalah untuk mengetahui apakah program yang kita entry itu ada yang salah ya. Jadi ini saya membuat satu kali ini. Jadi kalau ada salah wajar, karena mungkin ada kurang 0, kurang angka, atau salah pencet ya. Cara ngeceknya, saya akan bagi tip cara ngeceknya, yaitu selanjutnya adalah kita cek lagi ya, kita arahkan ke atas, lalu kita klik execute, lalu kita klik rel simulasi, lalu kita maksimalkan bitrate-nya jadi 120 ya, biar cepat. Lalu kita klik cycle start, ini adalah phasing. Oke, phasing terlihat di situ berhentinya kok di situ, harusnya berhentinya itu di ujung sana. X100 Y100 ya. Berarti ada yang salah, maka saya klik reset. Nah, klik reset baru habis itu klik program. Nah, kita cari salahnya tadi di mana. Nah, di N70 tadi, di baris nomor 70 ya. Jadi 100 ya. Jadi ini kita bisa ngecek dari sini. Lalu kita delete Windows, lalu kita cycle start lagi ya. Oke. Nah, berarti sudah benar. Nah, sekarang M1 ya, sudah stop spindle-nya, lalu kita tarik lagi. Nah, di sini untuk RND salah ya. Kita cek lagi, salahnya di mana? Kita klik reset, kita klik program. Kembali ke program sini. Ya, kita bisa memberi nomor itu dengan pakai renumbering ya, otomatis akan menjadi nomor yang berubah. Nah, di situ terlihat bahwa N170 itu harusnya Y97. Nah, ini baru benar, kita execute ya. Kita eksekusi. Kita hapus dulu, lalu kita start. Oke. Nah, ini biru itu berarti adalah toolpad-nya ya, biru itu. Nah, ini seperti itu hasilnya ya. Karena itu kita memakai G41, jadinya seperti ini untuk yang kontur yang RND. Nah, ini pocketnya, kemudian slot, kemudian pengoboran ya, kemudian ini drilling ya, dan terakhir adalah, nah ini itu yang ada di situ adalah 06 itu berarti pahatnya ya, pahatnya. Jadi ini sudah betul. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya, ini masih belum jelas ini bentuknya kayak apa. Nah, ini kita bisa memakai removal itu ya. Nah, ini di T3 ini kita pakai 2 ya. Anda bisa memakai 3. Kalau error kembalikan ke 2, kembalikan ke 2,5 ya. Nah, selanjutnya kita akan ngecek ini sebenarnya bedanya kayak apa.
Maksudnya pahat bergerak ini nanti permukaan yang disayat itu seperti apa. Ya, klik edit, lalu situ ada more, lalu ada material removal. Nah, kita isikan panjangnya itu 70. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita delete Windows dulu. Kita klik more dulu. Kita klik material lagi. Kita ketik length-nya itu 70, width-nya adalah 100 ya, height-nya 30. Nah, jadi ternyata bisa seperti ini. Nah, ini strategi ini. Strategi yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita save. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka kita pakai single block ya. Kita pakai single block ya. Zoom auto kita pakai single block. Kita aktifkan single block, lalu kita single start ya. Kita perbesar. Oke. Jadi kursor itu tengah itu bisa kita kita gerakkan ke tengah ya. Tengah dari benda ya. Jadi itu kita klik gitu ya. Itu ada bergerak itu. Saya ketik kursornya itu ke bawah, ke kiri. Nah, itu saya paskan tengah, lalu saya zoom plus, tadi itu ya pas gitu. Nah, itu terlihat warna abu-abu itu besar dari pahat D1, pahat C1 besar akannya. Nanti akan melakukan facing ya. Kita kasih start. N50 cycle 71, klik lagi. Nah, ini pergerakannya adalah seperti ini. Nah, sayangnya ini hanya satu warna ya. Jadi kita harus mendelete Windows-nya untuk step selanjutnya. Ya, berarti sudah betul, sudah semuanya terfacing. Ya. Sudah semuanya terfacing. Nah, lalu ini yang kedua ya. Jadi facing itu dilakukan 2 kali ya. Dilakukan 2 kali. Delete lagi Windows. Nah, nanti klik lagi start. Jadi ini karena ini single block, maka harus banyak ngeklik. Ya, ini sudah mau ganti ke perintah selanjutnya, supaya tarik ke atas dan lain sebagainya. Klik lagi ya. Diklik lagi karena belum bergerak. Ini menuju ke X100 Y100. Pahatnya oke. Selanjutnya adalah ganti T2 ya. Diklik berarti ganti T2. T2 itu diameternya 10 ya. Jadi itu kita akan lihat. Dari sini akan terlihat ya. Bendanya itu yang kemakan bagaimana, itu terlihat ada sebagian kecil benda yang belum termakan itu ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, oke. Jadi sudah sesuai gambar kan? Sudah sesuai gambar. Kita bisa zoom plus kalau nah, setelah ini dihapus lagi. Jadi setiap step itu dihapus, kalau enggak kita akan tidak tahu kesalahannya bagaimana. Nah, sekarang klik lagi. Selanjutnya adalah proses kontur ya. Proses kontur. Oke. Klik lagi. Nah, ini pocket ya. Sorry, bukan kontur tapi pocket. Nah, ini hasilnya pocket yang pertama. Ya, dihapus lagi. Klik lagi pocket yang kedua, dihapus lagi. Nah, itu ya. Jadi memang harus seperti itu. Nah, sudah benar ya, posisinya juga sudah betul. Klik lagi. Single step memang agak sulit, ini finishing ya. Yang tadi itu karena masih belum finishing ya. Ini sekarang finishing. Nah, setelah selesai kita delete Windows lagi. Kita sekarang ngecek konturnya ya. Nah, ini konturnya, ini kita lihat. Nah, ini pocket yang lingkaran nih. Sorry, pocket yang lingkaran. Hasilnya seperti ini. Ya, sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambar. Oke. Lagi. Klik lagi.
Oke, sudah sesuai gambar, kita delete Windows lagi. Oke. Nah, ini pada waktu kontur ini kok gerakan seperti ini. Cara ngeceknya bagaimana ini? Kok terjadi pemakanan? Nah, kita cek di zoom all, soal. Kita lihat di pandangan. Nah, ini ternyata masih di atas benda kerja, berarti masih aman ya. Masih aman. Masih aman. Oke. Lalu kita lanjutkan. Kita lanjutkan, klik lagi. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, sudah sesuai gambar. Kita lihat. Oke, terjadi pemakanan. Oke ya. Oke. Oke, bagus. Nah, selanjutnya delete Windows, yaitu pelubangan ya. Pelubangan. Ini banyak ngeklik ya kita ya, karena banyak sekali proses. Banyak sekali proses. Banyak sekali proses ya. Klik cycle start, klik cycle start, klik cycle start, klik cycle start, klik cycle start. Nah, ini adalah untuk slotnya. Slotnya sudah betul, memakai 2 ya. Nah, kita hapus lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi pakai delete Windows sama cycle dan single block. Nah, ini titiknya ya. Titiknya tadi, center drillnya ini tadi belum sempat kita rubah. Oke, kita bisa menonaktifkan single block agar cepat untuk karena setiap gerakan nanti ada M09, M00 ya. M09, M00. Oke. Nah, kalau ini langsung cepat delete. Nah, ini ya. Jadi itu yang bisa diberikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semua ini untuk tugas daring ya. Tugas daring dan juga untuk melawan lupa ya. Nah, ini tadi kepencet ya, kebanyakan ngeklik cycle start. Jadi ini kita kembali ke facing tadi. Ini jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih saya sampaikan kepada para peminat di P4TK Boy.